mudah untuk memahami suatu materi. Ya, memahami itu berarti ada mengingat dan sebagainya. Gaya belajar itu ada 3 ya Bapak, teman-teman. Yang pertama itu gaya belajar audio. Audio. Artinya siswa itu akan lebih mudah memahami materi pelajaran dengan cara mendengarkan. Dia harus dengar. Dia harus dengar Ibu Apriani berbicara. Jadi kalau hanya lihat saya nggak bisa, harus mendengar. Ya. Oleh karena itu, siswa yang tipenya audio mendengar ini biasanya berusaha duduk paling depan. Duduk paling depan, dan kalau ada siswa lain yang ribut, dia pasti berinisiatif, jangan ribut. Karena dia ingin mendengarkan. Karena kekuatan dia ada di situ. Nah, begitu ya Bapak. Jadi yang mendengar ini biasanya duduknya disiplin gitu loh Bapak. Oke, singkat saja. Yang kedua, itu gaya belajar visual, Ibu Bapak, teman-teman. Visual itu melihat, ya Ibu Bapak, ya, melihat. Jadi, dia akan mudah memahami sesuatu, mudah mengingat, apabila melihat sesuatu. Contohnya, ketika Pak Ansel menulis rumus di papan tulis, itu semua yang ditulis di papan tulis akan dipindahkan secara bersih, lengkap oleh siswa yang visual. Tidak ada yang tersisa, Ibu Bapak, teman-teman. Tidak ada yang tersisa. Ibu Erni menulis apapun di papan tulis, itu dicatat lengkap oleh siswa visual. Jadi papan tulis itu berpindah ke bukunya. Sehingga siswa yang visual ini biasanya catatannya lengkap dan rapi. Biasanya juga ada stabilo-stabilonya itu. Ayo, nanti ingat-ingat saya ini tipe yang mana gitu. Ya. Nah, kalau tipe yang audio tadi, Bu, yang mendengar itu catatannya tidak lengkap, tidak selengkap visual, tidak selengkap visual. Paling hanya catatan poin-poin penting aja. Poin-poinnya penting. Bayangkan kalau kita hanya mengajar ceramah saja, teman-teman. Jadi poin-poin pentingnya aja dicatat. Yang ketiga belum saya ceritakan dulu. Yang kedua saja ini dulu. Nah, begitu minggu depan Ibu Erni menyampaikan bahwa akan ulangan ini, Ibu Erni ya, mau ulangan ya. Nah, siswa yang visual itu belajar keras di rumah, Ibu Bapak. Belajar keras di rumah, bahkan mengunci diri di dalam kamar. Dia akan buka semua catatan yang dia miliki. Semua dibuka, bahkan di garis-garis merah. Dia merasa nyaman selesai belajar apabila semua catatannya sudah dilihat, Ibu Bapak. Semua catatannya sudah dilihat. Bahkan kalau berangkat ke sekolah, sampai di sekolah, ada catatan yang belum dia sempat lihat, dia akan lihat sekian detik ujian belum mulai. Karena belum lengkap semua. Gitu. Kemudian yang visual, seperti itu. Yang audio bagaimana? Dia belajar tidak selalu membuka catatan semuanya. Nah, terkadang dia akan belajar sesuai catatannya dia, tetapi ada tetapinya, Ibu Bapak. Kalau ada teman-teman yang biasanya membaca koran sambil bergumam kecil, itu mulutnya bergerak-gerak, itu tipe ciri audio, Ibu Bapak, teman-teman. Jadi kalau dia belajar harus ada sesuatu yang disuarakan. Nah, apa hubungannya dengan HORS, Ibu Bapak? Kalau pembelajaran HORS ini. Nah, kalau misalnya kita hanya mengembangkan, kita ceramah saja tanpa ada sesuatu yang dilihat, atau dilihat saja tanpa ada sesuatu yang dijelaskan, maka tidak semua keterampilan yang dia miliki bisa dia kembangkan, Pak. Oleh karena itulah, Ibu Bapak, teman-teman, di modul 2 kita, pada kegiatan belajar kedua, itu model-model pembelajarannya, ini model-model pembelajarannya
itu semua mengarah kepada bagaimana membuat sebuah interaksi antara guru dengan siswa dengan sumber belajar, Ibu Pak, teman-teman. Jadi kalau sudah segitiga ini muncul, jadi interaksi pembelajaran itu antara guru, kemudian siswa dan sumber belajar itu muncul, maka sudah pembelajaran itu sudah mengarah pembelajaran inovatif, teman-teman. Tetapi kalau komunikasi antara guru dengan siswa saja, tanpa ada bantuannya sumber belajar itu apa? Bisa buku, bisa orang lain. Oh, orang lain itu apa? Literatur yang ada di internet. Nah, bisa IT. IT itu apa? Ya juga WiFi, internet. Berupa medianya apa? Media YouTube dan sebagainya, teman-teman. Itu salah satu sumber belajar juga. Nah, itu sudah pasti pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Jadi kombinasi antara sumber belajar, guru, dan siswa itu harus terjalin, Ibu Bapak. Nah, kalau ceramah, ya antara guru dengan siswa saja. Ayo, ya, guru dengan siswa saja. Kemudian kalau diskusi, ya, diskusi, ya terjadi interaksi. Terjadi interaksi. Apakah di situ muncul aspek psikomotorik dan afektifnya? Apakah muncul kreativitasnya? Belum tentu. Belum tentu semua, Ibu Bapak. Oleh karena itulah, ini agak dipercepat sedikit nih teman-teman, nggak terasa. Oleh karena itulah, model-model yang kita ceritakan nanti, yang ada di modul kita, itu adalah model yang mengembangkan situasi terjadi interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar. Sumber belajarnya harus multidimensi itu buat teman-teman. Tidak hanya buku kelas, mohon maaf, tidak hanya buku kelas, tetapi juga ya media-media berbasis IT. Mohon maaf, ini jangan sampai ada yang apa kok terkait dengan kami kok. Mohon maaf teman-teman, saya sebentar buka. Oke, lain-lain, minta maaf. Oke. Jadi tidak lupa juga memanfaatkan lingkungan. Lupa kok ada lingkungan. Nah, inilah Ibu Bapak. Di modul keempat, modul kedua, kegiatan belajar keempat, di situ ada aspek pengembangan profesi guru berkelanjutan. Nah, pengembangan profesi guru berkelanjutan. Ibu Bapak tidak cukup mengandalkan FGMP saja. Kalau di SD KKG. Pengembangan diri itu penting, Ibu Bapak. Ya sekali-sekali sekarang kalau ada webinar, ikuti webinar supaya perkembangan teknologi kita itu terupdate lah gitu. Nah, disitulah muncul Ibu Bapak istilahnya interaksi dengan sumber belajar yang multidimensi. Nah, oke. Kemudian interaksinya itu dititik beratkan pada inquiry dan discovery, Bu Bapak. Oh, inquiry apa, Pak? Menemukan ya? Atau discovery? Discovery menemukan. Iya, jadi discovery itu menemukan, inquiry itu penyelidikan, Ibu Bapak. Iya, jadi menyelidiki. Kalau yang namanya inquiry, itu konsepnya sama-sama sebenarnya ingin mengaktifkan siswa untuk unsur 4C-nya. Kalau di dalam inquiry itu, Bu, kalau dalam penyelidikan itu, Ibu Bapak guru sudah tahu kemana arahnya. Apa yang dihasilkan apa bisa jadi sudah diketahui oleh Ibu Bapak guru. Contohnya, kalau saya suruh anak-anak itu menambah beban 2 kalinya, maka percepatan berkurang menjadi separohnya, misalnya. Begitu. Artinya udah dapat diduga. Jadi guru udah tahu nanti hasilnya. Tapi discovery, disinilah muncul, mohon maaf, yang disebut dengan creativity itu muncul. Discovery itu bisa jadi siswa menemukan sesuatu yang lebih dari gurunya. Itu konsep discovery, Bapak. Sering sekali nih, kalau kami juga adik-adik mahasiswa di ujian skripsi itu,
Tidak bisa membedakan secara jelas mana inquiry, mana discovery. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk berkembang menemukan sesuatu yang lebih jauh dari pengetahuan gurunya. Gitu. Itu discovery. Makanya di dalam unsur 4C itu arahan interaksinya adalah inquiry dan discovery. Sebenarnya udah disampaikan juga di dalam K13 Ibu Bapak. Pendekatan saintifik itu. Cuman itu masih berupa bentuk pendekatan. Jadi pendekatan itu adalah titik tolak atau titik pandang suatu pembelajaran dikaitkan dengan bentuk pendekatannya. Jadi setiap kegiatan selalu ada observasinya, mengamatinya, menanyanya, dan mempresentasikannya. Nah, kalau pendekatannya kontekstual, jadi setiap materi selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Itu namanya pendekatan. Baik, Ibu Bapak, kita nggak cerita pendekatannya. Nah, inilah kurang lebih ada 10 ragam, Ibu Bapak, teman-teman, model pembelajaran dengan pendekatan SCL yang diharapkan mengembangkan keterampilan berpikir 4C-nya itu, bukan berpikir kritis, 4C-nya. Ada small group discussion, kemudian ada role play. Small group discussion itu ada juga sintaksnya, teman-teman. Kemudian ada discovery learning, kemudian self-directed learning, kemudian ada cooperative learning. Nah, itu kan ada kooperatif lain, kolaboratif lain, teman-teman. Tadi saya berikan gambaran sedikit lah tentang kooperatif dengan kolaboratifnya. Kontekstual, kemudian project-based learning, kemudian problem-based learning, and case study. Loh, Pak, inquiry dan discovery di mana? Nah, ada di PBL dan case study-nya. Nah, kita di situ juga, teman-teman. Oke, singkat cerita aja deh. Nah, jadi kalau small group discussion itu teman-teman membentuk 4 kelompok pada siswa. Ini kok nggak terasa ya waktunya kok. Sudah mau habis sih Bapak. Dalam small group discussion itu ini ada role play, kemudian model bermain peran, kemudian ada sintaknya. Nah, jadi bermain peran. Kalau di fisika bermain perannya apa nih? Ini teman-teman harus diskusikan nanti ini di kelas nih. Nah, ada yang jadi apa, atau berpura-pura jadi Archimedes gitu ya. Eureka, Eureka. Apa yang kamu temukan di kamar mandi? Sabun, rinso, sikat gigi gitu ya Bu ya. Ibu Erdia. Kan gitu ya Archimedes ketika menemukan hukum Pascal itu. Oke, role play. Nah, ini sudah saya siapkan nanti. Kemudian ada discovery learning. Prosesnya adalah penemuan. Proses penemuan. Nanti saya bagikan kok Ibu Bapak, teman-teman yang di call. Ya, saya share ya nanti di terima kasih. Ya, di grup nanti saya share ya. Iya, Bapak. Iya, saya share nanti Bapak. Nanti di grup. Terima kasih. Iya. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Nanti saya share juga dalam bentuk PowerPoint-nya, siapa tahu bisa dipakai untuk diseminasi kepada teman-teman lain. Karena kalau diseminasi itu bagian juga dari profesi berkelanjutan teman-teman. Bagi teman-teman yang akreditasi sekolah gitu, itu ditanya itu di akreditasi. Kalau dapat materi dari orang lain diinformasikan nggak, didiseminasikan kepada temannya, itu poinnya tinggi Pak. Poinnya tinggi itu nanti bisa dipakai gitu. Oke. Kemudian kooperatif. Kooperatif itu banyak teman-teman. Ada jigsaw. Jigsaw itu tim ahli. Jigsaw itu sebenarnya dari bahasa Inggrisnya, jigsaw itu kan gigi gergaji, silang begitu. Ibu Bapak kalau menghayalkan gerigi-geriginya gergaji gitu toh, silang-silang begitu tuh. Nah, itu sebenarnya istilah jigsaw-nya seperti itu. Jigsaw itu kan gergajinya. Oke. Kemudian investigasi itu penyelidikan. Nah, di situ sudah muncul penyelidikan.
Kemudian TSTS, to stay to straw, artinya dua yang bertamu gitu. Seperti apa nanti jangan khawatir kalau kita mau nanti teman-teman bisa peragakan deh. Nah, ini model-model yang sekarang bukan lagi tren deh, bukan lagi tren, tetapi sedang dijadikan apa namanya salah satu bentuk model pembelajaran yang bisa diharapkan untuk mengembangkan unsur 4C tadi, Bapak. Ya, critical thinking, kolaborasi, creativity, dan komunikasi. Karena semua unsur itu ada di situ, Ibu Bapak, teman-teman. Di kolaboratif, di cooperative learning ini. Jadi banyak ada STAD. Jadi di STAD itu konsep-konsep kelompok itu dimunculkan sebagai kelompok yang klasikal. Nah, kalau Ibu Bapak di sekolah sudah menggunakan belajar dengan adik-adik itu di kelompok-kelompokan sudah mengarah ke STAD, tetapi belum tentu Jigsaw. Nah, Jigsaw itu ada tim ahlinya. Misalnya begini, Bapak. Misalkan saya ingin KD-nya apa siswa menelaah Archimedes lah, hukum Archimedes. Kemudian tujuan pembelajarannya siswa menganalisis melalui misalnya tayangan video, siswa menganalisis konsep apa ya, terapung, melayang, tenggelam dengan benar gitu misalnya. Oke. Nah, di sini saya lihat ada 3 konsep. Nah, jadi ada konsep, ada kelompok terapung, ada kelompok melayang, ada kelompok tenggelam. Jadi masing-masing misalnya ada 4 kelompok. 4 kelompok. 4 orang, satu kelompok 4 orang. Di melayang 4 orang, di terapung 4 orang, di tenggelam juga 4 orang. Sebenarnya cocok 3, Ibu Bapak. Cocoknya 3 sebenarnya. Kemudian masing-masing tiap orang kan ada 3, tiap 3 orang. Nah, dalam satu kelompok itu dibagi lagi, misalnya individu 1 terkait dengan terapung, di kelompok di situ ada individu siswa yang kedua itu ahlinya apa tadi melayang, kemudian yang ketiga itu yang tenggelam. Di kelompok lain juga begitu. Akhirnya terapung ketemu terapung, melayang ketemu melayang, tenggelam ketemu tenggelam. Sehingga dia menganalisis, kenapa kok bisa tenggelam? Oh, karena bendanya berat. Oh, betul begitu, Kak? Kapal juga berat, nah tidak bisa dipikul, kok bisa terapung? Oh, nggak betul. Dianalisa, gitu loh. Oh, karena ukurannya dia bisa tenggelam karena ukurannya kecil gitu. Wih, kapal pesiar ukurannya besar ya. Tadi berat, sekarang ukuran gitu misalnya. Oh enggak, kalau begitu karena dia ada di laut. Gitu. Saya cemplungkan besi 1 paku berkarat itu kok tenggelam. Oh berarti betul nggak, tidak harus di laut deh. Nah gitu misalnya gitu. Jadi ya betul-betul ahlinya tenggelam, dia tidak akan membahas tentang terapung, tidak membahas tentang melayang gitu ceritanya. Dan seterusnya lah Ibu Bapak teman-teman. Nah itu setelah itu nanti kembali sehingga dalam satu kelompok itu yang satu menjelaskan tentang oh begini tadi saya dapatkan tentang terapung itu karena begini ternyata gaya ke atas fluida itu lebih besar daripada apa namanya gaya berat benda. Nah, bagaimana kalau gaya fluidanya jauh lebih besar daripada berat benda? Itu bendanya bisa meloncat nggak? Wah, muncul masalah ini. Bisa nggak dia meloncat? Waduh, nggak muncul tadi dalam diskusi misalnya begitu, itu teman-teman dan sebagainya. Oke, ini model Jigsaw-nya ini. Oke, jadi nanti aja. Oke, ini grup masing-masing grup kolaboratif ini udah saya oke. Nah, ini kemudian supaya lengkap sesuai dengan modulnya. Konsep PBL. Ibu Bapak, kadang-kadang kita keliru. Udah kasih dia masalah, PBL sudah gitu.
Kalau begitu kita kasih masalah hidup saja dia supaya dia PBL gitu. Enggak, teman-teman. Jadi ada sintaksnya, teman-teman. Jadi ketika kita, oh iya, kalau nggak salah, teman-teman di PPG juga melaksanakan pembelajaran menyusun RPE berbasis PBL. Saya kira nggak usah lagi cerita sintaksnya. Jadi pertama dari orientasi masalah. Jadi masalah itu disajikan kepada siswa, bukannya siswa tidak paham betul sama sekali. Nah, kalau tidak paham nanti susah dia lakukan apa. Paling tidak juga ibu atau kita semua memberikan arahan. Setelah itu baru dia lakukan, setelah orientasi masalah, kemudian dia lakukan analisis terhadap masalahnya terkait dengan yang mana, dikaitkan dengan konsep yang lain, sampai menghasilkan sebuah kesimpulan dan presentasi. Ini oke. Ini apalagi nih? Kemudian PBC, Project Based Learning. Kalau tadi Problem Based Learning, kalau ini Project Based Learning. Nah, kalau Problem Based Learning berbasis masalah, kalau Project Based Learning berbasis project gitu, ya boleh deh gitu. Artinya apa gitu? Kalau di PBL, siswa itu diarahkan unsur 4C-nya, kemampuan berpikir kritis, berkreativitas. Unsur 4C itu hanya sampai pada menemukan solusi. Nah, gitu loh Bapak. Solusinya begini loh, gitu. Lalu bagaimana bentuk solusinya? Itu dilanjutkan dalam PBJ, dalam bentuk project. Nah, gitu loh Bapak, teman-teman. Jadi ada pemisah penyampaiannya antara PBJ dan PBL. Kemudian apa lagi? Nomor berapa lagi ini? Oke. Yang terakhir mungkin kayaknya ini ya, studi kasus. Studi kasus itu Ibu Bapak, teman-teman, arti harfiahnya adalah mereka dihadapkan pada dunia nyata. Tetapi, ada tetapinya, saya memberikan rekomendasi deh, direcommended deh. Kasus itu juga bisa buat dalam bentuk cerita. Buat cerita. Misalnya, Ibu Erni akan berangkat ke sekolah yang jaraknya 2 km. Dia berangkat dari rumah jam 6.30. Kemudian jalan kaki, dengan langkah kakinya, setiap langkah kakinya itu kurang lebih 40 cm langkah. Jika kita asumsikan tiap langkahnya itu adalah satuan detik, dan apel di sekolah mulai jam 7.30, nah itu berapa percepatan langkah yang Ibu Erni yang harus lakukan agar tidak terlambat di sekolah. Nah, itu kan cerita kita buat tetap sesuai dengan kasus nyata. Gitu loh Ibu Bapak. Nah, itu termasuk juga studi kasus. Tidak harus terjadi gitu loh. Jadi misalnya sebuah benda tenggelam gitu. Aduh, bendanya apa yang tenggelam ya gitu. Jadi tidak haruslah gitu. Oke. Sebuah mobil tabrakan, kita nunggu dulu deh di jalan raya, ada nggak mobil yang tabrakan gitu loh. Nggak harus seperti itu. Maksud studi kasusnya. Boleh dibuat cerita agar mereka terbayang bahwa cerita ini merupakan sebuah kasus yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini tahapannya. Oke, ini sudah selesai Bapak, teman-teman. Jadi setiap model yang ada di kegiatan belajar 2 di modul ini itu tidak ada yang terbaik, teman-teman. Tidak ada yang terbaik. Oh, ini SCL paling hebat. SCL katanya. Small group discussion yang paling hebat. Jigsaw yang paling hebat. Tidak ada, Bapak, teman-teman. Jadi setiap model memiliki kelebihan masing-masing. Lalu Pak, saya pilih bagaimana caranya? Ya, disesuaikan dengan, ya jelas disesuaikan dengan pertama, karakteristik materinya, karakteristik siswanya, dan yang tidak kalah penting adalah
sarana pendukung yang ada di sekolah ibu bapak masing-masing gitu. Nah, jadi kalau misalnya di dalam diskusi itu harus ada misalnya komputer atau laptop, ada komputer Pak, ada 8, laptop ada 6, LCD ada 4, ada. Oh bagus. Ada listrik nggak? Nggak ada gitu ya, sama aja gitu. Jadi sarana pendukung nggak memadai gitu loh teman-teman. Ya, oke. Teman-temanku, nggak terasa ini waktu sudah mau habis, ini habis bahkan nanti teman-teman. Jadi saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Kurang lebihnya nanti saya komunikasi dengan teman-teman lewat grup ini deh. Oke. Jadi Ibu Bapak, teman-teman, itu kurang lebih isi modul 2. Tertinggal tipeknya. Tipeknya nggak sampai ceritanya. Tipek course-nya udah sampai cerita nyinggung, tipeknya enggak. Kemudian yang kegiatan belajar keempat terkait apa peran guru dalam pembelajaran abad 21 itu sudah saya jadikan bahan diskusi teman-teman. Oke, saya kira itu dulu teman-teman Ibu Bapak semua untuk pertemuan kita pagi nggak siang hari ini. Teman-teman siapapun jangan lupa ya, japri atau sampaikan di grup Pak, materinya di-share, kadang-kadang saya lupa. Saya lupa. Oke. Yang jelas nanti saya share ke grup gitu. Tolong kasih ingat saya. Karena setelah ini saya ada kuliah. Pak Yosep, Pak Ansel, Ibu Susan, dan teman-teman lain yang pernah mengingat Undana ya pasti masih terbayang.